Kita khawatir dengan kekuasaan tadi bisa mengalahkan yang banyak, agar kita lebih cerdas. Jadi dissenting opinion itu harus kita ungkapkan. Jadi supaya kita tuh cerdas. Terjadi chaos, mungkin pemilu ditunda. Nah, mungkin ini ada kepentingan seseorang dan kelompok sesuai yang disampaikan di MK tidak akan mentolerir karena ada sebab, makanya ada akibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Elida Neti, pakar hukum, pakar politik, calon anggota DPR Pusat dari fraksi PKS. Dari Partai Riau ya. Luar biasa nih. Bisik-bisik politik kenegaraan yang situasi terkini nih. Ya, hari ini cukup melegowo dikit lah, cukup memberikan warna baru. Ya, saya tadi ngamati Bunda aktif ikut hadir di sidang MK ya? Ya. Masya Allah. Karena gimana suasana di MK? Suasananya ya seperti biasa, konstitusi, keadaannya cukup biasa-biasa aja. Oh gitu. Tidak ada gejolak. Ada. Cuman persiapan dari pihak pengaman, ada barakuda, ada pakai kawat berduri segala. Terus ada jalan yang ditutup. Ya. Ya mungkin suasana sebelumnya ya agak panas ya. Ya, karena ini ada yang dikhawatirkan, Bib, yaitu tentang terlontarnya kata-kata tertutup yang sudah dikerjakan oleh MK. Jadi memberitahu sebelum putusan itu. Jadi seolah-olah terindikasi akan terjadi mungkin kurang kondusif. Makanya persiapan itu cukup luar biasa, Bah. Persiapan dalam pengamanan, persiapan dalam siapa yang bisa masuk, wartawan saja dibatasi, Bah. Jadi dalam hal ini cuman kita melihat saat ini profesionalitas MK itu terlihat gitu. Dari endingnya ya? Dari endingnya. Karena dia sangat menyadari bahwa dia bukanlah pemutus dari undang-undang tersebut gitu. Sebenarnya kalau tahu yang membuat undang-undang itu kan DPR MPR. Nah, ketika undang-undang itu dibuat baru diserahkan ke MK, nanti dikembalikan ke DPR MPR, baru di situ diumumkan. Kalau tentang undang-undang, nah jika ada perubahan dalam sesuatu hal, seharusnya dibahas di DPR MPR. Nah, kan ada 10 partai yang cukup aktif nih, mungkin partai banyak ya. Nah, terus ada partai kecil tentu akan mengikuti kemana ritme yang terbaik. Partai-partai besar ini ada sekitar 9 atau 8 atau berapa lebih kurangnya menolak. 8 kalau nggak salah tuh. 8 ya. 81 yang satu yang menginginkan tertutup. Sebetulnya nggak anti dia. Tadinya itu kalau saya ada 2 orang ya, dua orang yang melaporkan, sehingga yang belakangan baru bergabung ya, PDI ya. PDI bergabung. Jadi begini, kalau mereka laporkan, mereka bahas di DPR, itu mungkin bisa kita perdebatkan dalam pro kontra. Nah, ini dia membuat tanpa pembahasan, dia membuat pengaduan gitu kepada MK gitu. Itu kan MK tidak memutuskan merubah undang-undang, nggak boleh, Bah. Karena gini, undang-undang itu sudah ada. Nah,
kenapa kita senang dengan keputusan MK supaya tidak terjadinya inkonstitusional? Karena ketika tahap pemilu itu sudah berjalan dengan pendaftaran menunggu DCS dan tahapan-tahapan PKPU itu sudah diumumkan, itu masih dalam posisi pemilu terbuka, Bah. Nah, kok setelah tahapan itu berjalan, tiba-tiba ada yang menginginkan tertutup, itu kan tidak relevan. Ya, memang kalau kita lihat kemarin itu kan pro kontra ya. Ya, pro kontranya hanya sebenarnya kecil, cuman karena berkuasa, kita khawatir dengan kekuasaan tadi bisa mengalahkan yang banyak. Ya, gitu. tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah kita lihat endingnya, ya. apa namanya, MK tuh dengan bijak ya, memutuskan. Dia memporsikan diri. Ya, MK cukup memporsikan diri bahwa yang sebenarnya kami itu begini loh katanya. Ya, walaupun ada satu dissenting opinion ya. Iya. Pak Arief Hidayat itu ya. Pak Arief Hidayat wajar saja untuk balance, Bah. Ya. Agar masyarakat, agar kita lebih cerdas. Ya. Jadi dissenting opinion itu harus kita ungkapkan. Jadi supaya kita tuh cerdas. Namun kan dia mengawali pembacaan itu dengan keputusan yang satu roh. Jadi walaupun dia membacakan dissenting opinion itu, tapi dia dari awal mendasarkan putusan dari ketua MK itu sudah satu roh dengan beliau gitu. Hanya jadi, dia mengusulkan berlakunya nanti di tahun di periode berikutnya ya. Ya jika ada yang berkeinginan mungkin dirubah jauh sebelum pemilu itu akan dimulai. Ya, gitu. artinya kalau untuk pemilu yang akan datang masih oke lah ya gitu. Ya, mungkin pemilu yang akan datang 2029 ya, Bah. Nah, mungkin 2027 ada pembahasan gitu. Apakah terbuka, tertutup, itu kita bisa menganalisa dan bisa mempermasalahkannya gitu. Masih ada waktu. Masih ada waktu, rentan waktu yang cukup panjang. Jadi kita memberikan apresiasi ya kepada MK. Wow, apresiasi kepada MK. MK sudah berbuat dengan porsinya. Semoga pemilu berjalan dengan lancar. Mari kita berpolitik santun, tetap menggunakan akal sehat agar pemilu ini kita hadapi dengan bahagia, senang gitu, Bah. Kan ini pesta rakyat. Ya. Jadi kalau kelihatan dari wajah Bu Lia Denet ini berseri-seri malam ini. Oh iya, karena saya cukup agak terganggu dikit lah, Bah, walaupun kecil kemungkinan untuk itu tertutup, karena banyak hal yang mendasar bahwa pemilu itu terbuka karena tahapan pemilu itu sudah jalan. Coba 30.000 caleg yang sudah mendaftar dalam kondisi terbuka, ujuk-ujuk tertutup. Nah, itu cepat semua ya. Ini akan terjadi chaos, mungkin pemilu ditunda. Nah, mungkin ini ada kepentingan seseorang dan kelompok sesuai yang disampaikan di MK, tidak akan mentolerir untuk kepentingan perorangan dan kelompok. Ini karena lebih banyak kepentingan bersama di sini sesuai dengan Pancasila tadi. Tapi ada satu lagi Bunda nih yang kita mesti berikan apresiasi yang luar biasa. Ada putra terbaik bangsa. Sekarang sudah hidupnya nyaman di luar negeri, sudah punya kantor di sana. Wow, siapa itu, Bah? Sudah enak sekali sebetulnya ya. Tapi dia masih perhatiannya kepada bangsa dan negara ini masih cukup dengan segala risiko ya. Ya pasti Bunda tahu orangnya. Siapa ya, Bah? Ayo dong. Aduh. Pasti tahu lah. Ya, jangan membuat kita kepo. Nanti kita Profesor masih muda. Channel Pitch ini harus bisa create semua persoalan karena Channel Pitch ini netral, membangun, mencoba memberikan kecerdasan dalam berpolitik, karena kita tahu
politik ini tidak ada yang abadi itu sebuah kepentingan. Namun di sini Abah sebagai channel Peach itu kita menganggap orang yang benar-benar senior lah, yang luar biasa. Hash channel. Zamannya Pak SBY, zamannya ya presiden-presiden yang lalu, Hash channel adalah orang yang peduli dengan pemerintahan dan peduli dengan perkembangan dan politik dan ekonomi dan perkembangan keadaan bangsa ini. Ya, jadi beliau ini mantan menteri ya, Profesor Denny Indrayana, pasti tahu lah. Wow, di mana dia sekarang, Bah? Kan di Australia dia. Apakah dia pulang dan ikut andil dalam pesta demokrasi? Wah, itu dia yang saya berikan acungan jempol dan apresiasi yang luar biasa terhadap putra terbaik bangsa, ahli tata negara. Dia melihat dari luar. Mungkin dia kalau di sini kurang terdengar, dia teriak dari luar. Dia teriak dari luar sehingga gaungnya dahsyat. Masya Allah. Luar biasa gaungnya, tapi dampaknya juga sangat positif menurut saya. Jadi ya seyogyanya ya, seyogyanya yang namanya hakim konstitusi itu kan sudah levelnya tinggi ya. Nah, jadi tapi sayang Bunda, masih ada buntutnya nih, saya dengar-dengar nih. Apa itu? Jadi waktu itu kan penuh gonjang-ganjing bahwa beliau ini seakan-akan membocorkan rahasia negara, masalah tertutup dan terbuka. Denny apa? Denny Indrayana. Denny Indrayana. Jadi beliau mau dilaporkan oleh MK sebagai membocorkan rahasia negara ke organisasi advokat. Nah, saya berpikir, mungkin Budalah bisa memberikan nasihat ya sebagai ahli hukum. Apa sih yang sebaiknya, sudah endingnya bagus ya? Menurut Bunda seperti apa nih sebaiknya MK? Sebaiknya MK ini adalah Mahkamah Konstitusi ya. Sesuai dengan porsinya, bagaimana negara ini konstitusi. Ya. Nah, MK harusnya dalam hal ini menurunkan egonya dalam persoalan kekhawatiran dari Denny Indrayana tentang pemilu tertutup. Karena tidak juga dia bisa disalahkan 100%. Karena persoalan hukum itu sebab akibat. Nah, karena ada sebab, makanya ada akibat. Karena ada akibat itulah adanya sebab. Nah, Bunda, ini sebab akibat ini panjang ya. Ya ini kelihatan kita harus bahas satu episode lagi tentang sebab akibat ya. Oke. MK memutuskan ini pasti ada sebab dan akibat dan pasti punya dampak. Ya, laporan dari MK nanti kepada apa namanya organisasi advokat itu juga punya dampak dan akibat. Kita bahas setelah break. Oke, Bah. Terima kasih. Dalam hal ini sore yang sangat luar biasa, saya malam tadi agak sedikit gelisah, berdoa agar membuka pintu hati semua hakim MK agar pemilu ini terbuka dan kabul. Nah, inilah yang membuat saya hari ini senang gitu, Bah. Everybody happy. Everybody happy. Karena akan menghadang perjuangan yang cukup rumit dan cukup luar biasa tentang pencalekan, Bah. Enggak, saya kira bukan menghadang. Menghadapi. Menghadapi pesta demokrasi yang penuh ceria. Iya. Jadi penuh bahagia, Bah. Saya yakin seluruh caleg kayak Bunda ini seluruh Indonesia malam ini semuanya bersujud syukur. Iya, bersenang. Mungkin banyak tadi yang tegang mendengarkan karena tarik ulurnya pembicaraan dari pembacaan itu runut ya. Ya, runutnya yang cukup luar biasa. Dan banyak hal-hal yang dibahas. Kita yang dengar, nah tertutup. Nah kan terbuka. Ini udah pasti terbuka.
Ah, enggak, ini tertutup. Itu sudah hakim kelima, itu sudah mulai agak lega dikit. Pas dibacakan oleh hakim keenam, ketua ya, baru semua berdiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tutup bisik-bisik ini dengan endingnya everybody happy, pemilu terbuka, terlaksana, dan insya Allah semua nawaitu caleg-caleg seluruh Indonesia bersukaria malam ini. Semoga esok penuh harapan, ya. Ya, mari kita jalankan pemilu, kita songsong dengan bahagia, dengan santun, penuh sukacita. Penuh sukacita. Jadi kita karena ini pesta demokrasi dan pesta rakyat. Jadi kita tutup bisik-bisik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bisik-bisik ini. Ikuti terus Khas Channel. Khas Channel luar biasa. Jangan lupa like, subscribe, kemudian dibagikan ya, Bah, agar semua tahu. Iya. Kita lanjut episode berikutnya karena banyak yang kita harus gali dengan pakar hukum dan politik Bunda Adianti ini. Ya. Insya Allah.